masa konsili, berarti Tuhan Anda hasil voting. Iya, dikuatkan sih hasil diperkuat. Lanjut Kang Ustadz Ardiansyah, monggo. Saya lapar Kang Ustadz. Enggak, lanjut aja Ustaz. Saya dengerin dulu aja, nggak apa-apa. Iya, coba Bang Bro Admin. Ketika Anda berbicara masalah konsili, saya ikuti. Saya selalu mengikuti pembicaraan. Kalau misalnya lawan bicara, sekarang kayak gini, berarti Tuhan Anda hasil daripada konsili manusia, hasil voting dari manusia. Ya, konsili itu memperkuat. Jadi sebelumnya sudah ada pandangan. Sekarang ditambahin memperkuat lagi. Itulah kalau jawaban tanpa keilmuan kayak gitu Bang Bro Admin, selalu berusaha menutupi. Maksudnya yang menutupi gimana tuh Bang? Sekarang kayak gini, Yesus menjadikan Bapa, Yesus menuhankan Bapa yang di sorga itu sebagai Tuhan, hasil konsili tidak? Alkitab. Ya, hasil dari kitab, hasil dari pengajaran Yesus. Sekarang ketika Yesus dituhankan, hasil voting bukan? Ya tidak, kan Thomas sudah sejak semula mengatakan Yesus ya Tuhan dan Allahku. Thomas kan sudah sejak pertama. Thomas kaget buat dalil. Ya walaupun ya kaget, wajar lah kaget. Dia kan belum pernah lihat Bang. Kebangkitan kan belum pernah ada, jadi wajar lah kaget. Sampai segitunya untuk mempertahankan Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan, sampai Thomas kaget dijadikan dalil. Kita gini Bang Bro Admin, misalkan kita nih nggak ketemu dengan anak kita gitu ya berpuluh-puluh tahun, misalkan ada di luar negeri, tahu-tahu dia Noel dari belakang. Pas nengok anak kita, ya Allah anakku, ya Allah pujaan hatiku. Apakah anak itu Tuhan? Ya bukan, itu kan bukan. Ya kalau Thomas itu menjawab. Saya izin masuk sebentar di Yohanes 20:28. Sebentar aja di Yohanes 20:28. Bro Admin kan meyakini itu Thomas itu kan mengatakan Yesus ya Tuhanku dan Allahku, betul nggak? Iya Tuhan, ya Tuhan. Oke, kalau memang Yesus Thomas itu sedang ngobrol sama Yesus nggak? Iya, menjawab Yesus. Oke, berarti Yesus ada di situ nggak? Iya. Kalau ada di situ, kenapa kasus katanya kenapa nominatif bukan vokatif? Kenapa? Ayo. Nominatif apanya Bang? Apa? Gimana? Ya itu intinya Thomas sedang menjawab Yesus. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di dalam original teks bahasamu, kaihu kiriosmu, kaihu teosmu, kenapa di situ menggunakan sufiks os? Kenapa? Karena di situ kan nominatif. Kenapa di situ kok nominatif? Kenapa nominatif? Padahal Yesus kan Thomas kan sedang ngobrol sama Yesus. Kalau di dalam bahasa Yunani, orang yang sedang ngobrol sama orang yang orangnya ada di depannya itu tidak pernah menggunakan kasus nominatif, tapi menggunakan kasus vokatif. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus adalah Allah dan Thomas sedang ngobrol sama Yesus, kenapa kasusnya nominatif? Kenapa kok bukan vokatif? Hayo, jawab. Ya berseru spontan. Bukan itu pertanyaan saya tapi. Oh ya, nggak tahu kenapa menggunakan itu. Nah, karena begini Bro Admin, tak jawab sekarang. Berhubung kasusnya nominatif, maka yang dimaksud oleh Thomas adalah orang yang tidak ada di depan ataupun di samping Thomas. Itu kasus nominatif tuh. Dia menggunakan kyrios, kaihu kyriosmu, kaihu teosmu. Sufiks os itu menandakan bahwasanya dia adalah nominatif. Sampai sini paham Bro Admin? Maksudnya berarti kepada yang lain, bukan kepada Yesus. Sampai sini paham Bro Admin? Belum, aku nggak paham, belum ngerti. Oke, saya ulang lagi ya. Di situ tertulis kaihu kyriosmu, kaihu teosmu. Di situ kyrios dan teos, betul? Oke. Sufiks os itu menandakan nominatif atau vokatif? Saya tanya.
Nominatif. Oke, nominatif. Kalau nominatif, orangnya harus ada di situ atau tidak ada di situ harusnya? Saya tanya. Secara kaidah bahasa Yunani ya, saya nggak tanya secara bahasa yang lain. Nominatif ya tidak ya. Orangnya tidak ada di situ. Nah, sekarang Yesus ada nggak di situ? Yesus ada. Nah, berarti bukan Yesus. Selesai. Ustadz Miftah lanjut. Gas. Nah, berarti contoh, saya lagi berarti pesan mie contohnya ayam. gini. Lagi pesan, mau makan dulu, saya mau makan dulu bentar. Berarti pengertian saya contohnya gini, pengertian saya. Kalau kita terkejut istilahnya, jadi kita mengucapkan Allah begitu pengertian saya. Bukan begitu pengertian saya. Jadi betul yang Nah. dikatakan oleh Ustadz Miftah tadi, Thomas kaget itu artinya begini. Ketika dikatakan apekritehu Thomas, itu kan tertuliskan apekritehu Thomas. Dan menjawablah si Thomas itu kan begitu kan. Thomas menjawab apekritehu Thomas Epen ya. Berkatalah gitu kan. Siapa yang dijawab? Yesus. Betul, Bro Admin? Ini aku nggak lihat Bible ini. Betul, Bro Admin begitu? Yesus yang dijawab. Yesus yang dijawab oleh Thomas, betul? Iya. Di situ kasusnya menggunakan nominatif, menggunakan kata kyrios dan theos. Dua-duanya nominatif. Nggak boleh yang satu vokatif, yang satu nominatif, itu nggak boleh. Ini melanggar kaidah bahasa. Dan ketika di situ kasusnya menggunakan nominatif, pertanyaan saya, syarat disebut nominatif di situ, sufiksnya adalah harus os. Kalau sufiksnya os, pertanyaan saya, orangnya harus ada di situ atau tidak? Jawab. Hah? Aku yang kayak gitu nggak ngerti, Bang. Lah ya makanya itu tak kasih tahu kalau nggak ngerti. Kasus kyrios dan theos itu adalah nominatif. Nominatif itu orangnya tidak ada di situ. Kalau orangnya ada di situ, maka kasusnya harus vokatif. Kalau vokatif berarti begini. Kaiho kyriemo, kaiho teiemo. Itu yang betul. Di situ tidak menggunakan kyrie, di situ tidak menggunakan teye, tapi di situ menggunakan kyrios. Kesimpulannya yang disebut oleh Thomas adalah bukan Yesus, tetapi Tuhannya Yesus atau Tuhannya Thomas. Selesai. Kau nggak bisa bantah di sini karena kau nggak punya disiplin ilmunya. Jangan bantah. Kau nggak punya disiplin ilmunya, bro. Jangan dibantah. Kau nggak punya disiplin ilmu. Kecuali kau bisa Ya, membantah. aku bertanya Ya, aja. oke, silakan. Ya oke lah, dari sisi apa tadi, gaya Kasih tahu, bahasa. itu bukan gaya bahasa, salah. Apa Tak namanya? kasih tahu. Itu namanya adalah gramatika dan sintaksis bahasa Yunani. Oke, kalau dengan kata Bapa misalnya, itu sama nggak? Gimana maksudnya? Maksudnya ketika sama aja ya, tapi ya. Apa maksudnya? Enggak, kata Tuhanku dan Allahku dimaknai sebagai kepada pihak lain, bukan kepada lawan bicara kan tadi maksudnya. Loh ya karena kasusnya bukan Nominatif. vokatif. Sekarang begini, Bro Admin tahu nggak apa itu vokatif? Enggak. Kata Bapa ini vokatif atau nominatif? Bukan. Ketika Yesus berkata Bapa, itu nominatif atau vokatif? Oke, kalimatnya gimana? Kasih saya kalimatnya, coba. Misalnya Bapa kami yang ada di surga begitu. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Oke, Itu. aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Di situ menggunakan Tuhan langit dan bumi, di situ menggunakan kyrie. Betul atau salah? Coba cek. Ayo. Kalau saya sampai salah, silakan turunkan saya, host. Kalau saya salah, turunkan saya. Silakan. Di situ Kalau- menggunakan kyrie. Betul atau salah? Kurios, ya. Aku lagi makan ya. Sayangnya Bang Ardi nggak mungkin salah kalau terkait masalah itu. Betul atau salah Bang Sal? Itu menggunakan kyrie atau kyrios. Wih, syukran. makasih, Bang ALN. LN. Barakallah fikum. Masya Allah Bang Masya LN. Allah, barakallah fikum. Jazakallah Bang LN, semoga sehat selalu ya. Sayangnya Bang Ardi nggak mungkin salah kalau membahas gramatikal. Coba Bang Sal, saya minta tolong Bang Sal open cam, bukakan Matius 11:25. Kalau sampai di situ perkataannya bukan kyrie atau perkataannya di situ sampai kyrios, turunkan saya. Silakan.
11 Matius 11:25 ya. Matius 11:25. Bukakan, besarkan si Sal Pasaribu, host. Besarkan. Bang Ardian saja di mobil ngeladenin antum, ngeladenin kau nih kayak gini bang, bayangkan berarti udah berharga kali kau nih. Nah, coba bukakan Alkitab Sabda biar enak. Sabda. Alkitab Sabda. Nah, itu. Coba di situ. Coba besarkan lagi. Besarkan lagi. Besarkan lagi. Host di fullkan aja host. Bisa nggak? Ah, itu udah. Oke. Coba Matius 11:25 itu ya. Oke. Itu kan ada kata to orano kai tesges, betul nggak? Kai tesges. Nah, itu kelihatan tuh. Coba geser lagi, geser. Terus Eipen, terus, nah itu stop, tadi geser, nah itu tuh, pojok kanan sendiri di atas, bukan di atasnya, nah itu kiri atau kirios, coba dibaca yang kenceng, Bro Admin. Kiri, itu ada NVSM, ada nggak di situ tertulis NVSM, ada nggak? Ada nggak? Nih. Ya, N itu noun itu kata benda, V itu adalah vokatif, S singular, M maskulin, vokatif singular maskulin. Di situ menggunakan kata kiri, bukan kirios. Selesai masalah. Masya Allah Bang Ardi. Pantas saja Bang Ardi nggak mau naik pesawat ya. Bukakan Yohanes 20:28 sekarang. Sal, bukakan Yohanes 20:28. Masya Allah Bang ALN. Ya Allah. Syukron jazakallah. Ya Allah. Ya Rabb. Saya pingsan dulu boleh nggak host? Barakallah. Boleh nggak saya pingsan 1 menit? 1 menit aja. Yohanes 20:28 Bang ya. Yohanes Makasih, 20:28. Abangku. Barakallah Sehat abangku Bang selalu, ALN, abangku. sehat selalu abangku. Masya Allah. Yohanes 20:28 bukakan. Oke. Yohanes 20:28. Kalau sampai di situ tuh menggunakan kata kiri, turunkan saya host, blokir saya. Biar saya yang blokir lah. Jangan yang majeskel, jangan yang huruf besar Nipurion. semua. Jangan di Nipurion. yang atas itu huruf besar semua. Yang huruf kecil terus perbesar. Terus perbesar lagi, bisa nggak? Nah, terus naik. Coba geser kaiho teos. Stop. Geser kiri berarti. Geser kiri. Itu kiri apa kirios? Jawab. Kurios nih. Kirios itu NSM nominatif singular maskulin. Nominatif singular maskulin. Masya Allah, barakallah Bang ALN. Jaindrong. Kirios. Saya tanya Bro Admin, itu tertulis kirios atau kiri? Jawab Bro Admin. Jawab. Kirios. Kiri atau kirios? Kirios. Nominatif atau bukan itu tulisannya? Itu N bukan itu? NSM non N pertama non, kemudian strip, kemudian NSM itu adalah nominatif singular maskulin. Geser ke kanan, Dek. Geser, Dek, ke kanan, Dek. Kiriosmu, Tuhanku, kaiho teos. Itu teos apa TY? Jawab Bro Admin. Teos. Jawab Bro Admin. Air dong. Selesai. Bang Ardiansa. Selesai. Ya. Nah ya, berarti yang dimaksud Thomas di situ adalah bukan orang yang sedang diajang ngobrol Thomas, karena kasusnya bukan vokatif tapi nominatif. Selesai. Close cam. Silakan lanjut. Iya, beberapa detik saja untuk ini beberapa detik. Itulah Oh, gini. saya Ustaz Miftah, bertanya, silakan Ustaz. Saya Mau bertanya izin nggak? Pak Ardi, Motong mumpung dikit ada aja. di sini. Enggak dikit aja. Lanjut, saya Ustaz sedikit Miftah, aja. lanjut, Ustaz Miftah. Enggak, sebelum makan nggak saya ini dikit aja. Inilah bukti Ustaz Miftah bahwasanya makan. Bang Bro Jangan framing Admin. lagi tuh Bang Miftah. Enggak, memang harus di framing Bang Bro Admin. Memang harus di framing. Silakan. Iya. Oke, boleh. Batu ini emang tidak cukup dibelai batu itu. Tapi gini, maksudnya poin yang kita sampaikan, inilah bukti bahwasanya ketika Muslim itu menjawab, semuanya sesuai dengan disiplin keilmuan. Ketika kami menjawab di luar disiplin keilmuan, banyak teman-teman kami yang akan menyalahkannya.
Entah itu diperingatkan dari belakang, entah itu diperingatkan secara DM, secara WA. Yang jelas ketika muslim menjawab tidak sesuai dengan keilmuan, kami ditolak mentah-mentah. Itu bukti. Seperti yang kita lihat Bang Bro Admin. Kami selalu menjawab dengan disiplin keilmuan. Dan itu tidak bisa dibantah. Itu Bang Bro Admin. Perbedaan tadi bahwasanya muslim ketika menjawab keimanan juga sama. Itu bedanya tadi Bang Bro Admin. Cobalah Bang Bro Admin. Kami tidak tadi lagi-lagi. Kami tidak ingin Bang Bro Admin berdamai dengan Al-Quran, tidak. Setidaknya berdamailah dengan Bibelmu, dengan Bibel Anda. Cobalah Bang Bro Admin. Kami saking sayangnya loh, dengan keras intonasi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang menggelegar. Gitu Bang Bro Admin. Itu aja sih. Mohon maaf. Lanjut. Ya, terima kasih Samita. Dan juga Bro Admin, saya pernah diskusi sama seorang dosen teologi yang ada di Sulawesi, Manado, Sulawesi Utara ya kan? Manado Sulawesi Utara bukan? Sulawesi Utara. Bro Admin, beliau adalah dosen teologi betul, namanya Maxma atau siapa saya lupa itu. Beliau ketika saya tanya ini, coba Bro Admin tebak apa jawaban dia? Tebak aja Bang. Apa Bang? Nggak tahu Bang. Jawaban dia adalah, oh iya Pak Ardiansah, saya izin pelajari dulu ya, karena sejauh ini yang kami pahami memang Thomas itu menyebut Yesus itu Tuhan, tapi karena sudah dijelaskan oleh Bapak Ardi mengenai gramatika dan sintaksisnya, yang bukunya pun saya juga pegang, dia juga pegang buku saya. Saya tahu bukunya dia tahu buku saya gitu loh. Jadi saya sama-sama belajar dengan buku yang sama. Dia mengatakan apa? Saya izin belajar dulu, Pak Ardiansah. Bayangkan coba. Bayangkan Bu Admin. Itu dosen teologi ya teman-teman, mohon izin. Beliau dosen teologi dan sudah kawak beliau. Usianya jauh di atas saya. Dosen teologi. Beliau membantah saya. Gimana Bang Ibal? Gimana Bang? Bang Ardi kan dosen juga, dia mirip-mirip lah. Oh enggak lah, saya ini cuman debater saja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Teguh. Masya Allah. Jadi di dalam gini ya, sedikit informasi. Di dalam kaidah bahasa Yunani teman-teman, di dalam gramatika bahasa Yunani itu ada beberapa kasus namanya. Kasusnya itu adalah satu, dia nominatif, terus genetif, terus vokatif, dan apa ya, saya lupa satunya itu. Dan itu harus dipelajari teman, betul-betul Bro Admin. Kalau memang Bro Admin nggak belajar, nggak ngerti, ya gimana mau kalau soal filologi, kalau soal teologi oke lah Bro Admin masih bisa ngeles ya kan. Tapi kalau soal filologi seperti ini, gimana mau ngelesnya? Bisa nggak? Coba apa yang mau ngeles? Gimana caranya ngeles? Ya susah tau kan, nggak ngerti. Nah itu. Itulah. Berarti dengan kata lain Bro Admin ini mau sadat gitu, Bang Ardian, saya mau sadatkan gitu. Enggak, jangan gitu. Enggak gini. Ada yang kenal nggak di sini Joseph Albert Michael? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal Joseph Albert Michael? Bro Admin kenal? Pernah denger sih. Joseph. Ada yang kenal nggak di sini? Bang Teguh mungkin, Bang Sal atau Ustadz Miftah? Ya, yang tapping Leon TV itu udah berat. Joseph. Leon TV itu hampir meninggal sama aku di sini. Itu. Gak usah bawa nama Leon TV, udah mau meninggal itu. Leon itu. Kalau viewersku udah tahu itu, ku cari itu dari kemarin. Juga kan Bang Ardiansa kan, debaters Kristen kan. Iya, Katolik dia. Jadi Joseph Katolik, itu, dia mengatakan Yesus adalah Allah. Begitu saya naik ke komalnya, di mana tertulis Yesus adalah Allah, Bro Yosef, aku bilang gitu. Dia mengatakan begini, Yohanes 20:28. Oke, bacakan kepada saya. Dia bacakan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Pertanyaan saya sama
seperti saya tanya Bro Admin, apa jawab dia? Apa jawab dia kira-kira? Diturunkan, selesai. Wih, nama saya bukan Bang Arkeolog, wih teman-teman. Nama saya ini Apolak-Polak. Bang Arkeolog. Itu bacaannya Ardian Saarif teman-teman, bukan arkeolog. Waduh berat weh. Bang Iqbal dulu nanya juga apa artinya. Iya, jadi di dalam keilmuan itu teman-teman, baik di Islam maupun di Kristen, ada Aku yang ini bisa baca namanya. Yunani, kau kira kah? Iya, lanjut Bang Iqbal. Nah, tanya Bang Ardi, aku ini bisa baca Yunani, asal kau meremehkan aku. Bisa lah. Ya aku percaya. Kemarin kan kita bahasa Yunani pas kuplo itu kau. Lanjut Bang Ardi. Oke, jadi di dalam bahasa, bukan dalam bahasa, dalam kajian keilmuan, Bro Admin dan teman-teman semuanya, ada yang namanya kajian teologi, ada yang namanya kajian kristologi, ada yang namanya kajian filologi. Yang paling tidak bisa dibantah adalah kajian filologi, itu nggak pernah bisa dibantah. Kenapa? Karena pertanyaannya bukan jelaskan, Bro Admin. Pertanyaannya itu bukan hanya sekedar bukan jelaskan, tapi apa? Tunjukkan. Tuh. Kemudian ketika dia paham soal misal gramatika dan sintaksis, maka dia akan bisa berusaha menjelaskan dan memberikan contoh. Tapi ketika dia tidak berhasil menjelaskan dan memberikan contoh, kita simpulkan dia nggak paham. Selesai, seperti Bro Admin. Waknin. Wah pingsan. Iya. Kirain Udah nggak pernah. kirain ketiduran dia tadi. Loh, enggak, aku kan mendengarkan toh. Udahlah, kau menyerah aja lah, udahlah, kau nggak harus masuk Islam. Setidaknya kau nggak Kristen gitu. Kami udah senang kami ini Bro Admin, semua apologet Islam itu udah senang. Setidaknya kau nggak gitu, toh. Kristen. Itu Nanti habis tugas Kristen kami sebagai apologet itu seringkali saya bahas sama Bang Ardi itu ya, sama teman-teman. Tugas kami paling utama sebagai apologet Islam itu adalah memprovokasi akalmu itu, akal orang-orang Kristen ini, agar Anda itu mau berpikir sehat, itu berpikir benar itu. Ini kami berusaha memprovokasi kau supaya kau bisa berpikir benar, menerima kebenaran. Kalau kau terus bawa iman, tetapi menurut dogma, udah gila kau nggak lama, betul? Serius, kau nggak Kristen aja udah selamat kau itu, percayalah. Ya sudah kau selamat, setengah selamat lah. Ya gini loh, soalnya penjelasan yang disampaikan Bang Ardi memang berbeda dengan apa yang saya dapat tentang penjelasan itu, tentang tadi ya Tuhanku dan Allahku misalnya. Ya memang berbeda Bang Ardi kan dengan yang tadi disebutkan. Yang saya di dalam pengajaran ya berbeda yang didapatkan. Jadi pengertian seruan di dalam ayat itu ya punya makna yang berbeda. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya kalau cuma menjelaskan berdasarkan konsep teologi ya nggak, ya habis. Karena apa? Karena ini kajiannya bukan kajian teologi. Bro Admin harus bisa membedakan itu. Ini nggak bisa dikaji secara teologi, Bro Admin. Ini bisanya dikaji secara filologi. Dan ketika dikaji secara filologi, gagal teman-teman yang mengatakan bahwasanya ya Tuhanku dan Allahku itu merujuk kepada Yesus. Gagal itu, nggak masuk gitu. Secara kaidah nggak masuk udah. Kalau kalimat yang sebanding ada nggak di dalam itu? Ada, tak kasih tahu ya yang mau ini. Kau menyebut aku guru dan tuan dan katamu itu tepat. Bukan tentang katanya, Bang. Bukan tentang Apa? kata kurios atau kirien, yang bukan tentang itu, tetapi tentang seruannya. Kan itu ya yang menggunakan kata ho apa-apa itu tadi. Apa? Gimana? Tentang seruannya. Ada. Dalam Kisah Para Rasul 9,
Kisah Para Rasul 9 Ayat 5. ya ayat 5 itu. Coba bukakan Sal. Sal Kisah bukakan para Sal. Rasul Bukan, Dik. Kisah Para Rasul 9 Ayat 5. Ayat 5 ini Nomor tak kasih 5. contoh ya, Bro Admin, tak kasih contoh. Contoh kayak kami kasih contoh. Kami ajarkan kau ini ilmu gratis. Ini bukan teologi ya, teman-teman ya. Ini filologi ya. Sekali lagi, ini bukan teologi, filologi. Lanjut. Bukain, Dek. Itu ada orang buta, ada orang buta bicara itu KPR 9 nomor 5 itu. Oke, KPR 9 nomor 5. Coba dibaca bahasa Indonesianya dulu. Oke, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya dulu dibaca. Coba. Nah, di sini dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tanda tanya, titik 2, katanya, titik 2, tanda seru, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke, stop. Kita bukan ngaji teologinya, teman-teman ya. Kita bukan mengkaji teologi, kita kaji filologi. Di situ Yesus sedang Paulus sedang ngobrol sama Yesus nggak, Bro Admin? Saya tanya. Iya, Saulus. Oke, di situ kalau sedang ngobrol sama Yesus, berarti kesimpulannya Yesus ada di situ atau enggak? Iya. Ada. Berarti kalau ada kasusnya vokatif atau nominatif? Vokatif. Vokatif itu sufiksnya os atau e? Coba dibaca. Itu kirie apa kirios? Ayo. Ya, kiri. Nah, ya sudah. Ya sudah. Kirie, bukan kirios. Berarti kesimpulannya Berarti kesimpulannya kalau mau dipaksakan Yohanes 20:28 itu yang dimaksud itu adalah orang yang sedang diajak ngobrol, salah, kena. Nggak bisa. Karena bukan, kecuali Bro Admin bilang gini, oh Bang Adri suka-suka saya lah, udah selesai. Itu iman namanya. Tapi dicoba yang berikutnya, Bang. Yang berikutnya. Sampingnya itu kata kurie itu. Itu bukan kurie, itu kirie. Ya, yang kiri sampingnya lagi. Kirie ho de ego. Kenapa? Amy. Kenapa emangnya? Kenapa ego Emi? Yesus. Ini Yesus. On. Bukan. Su. Yang Mana? mana? Ini kan yang Kisah Para Rasul tadi toh. Loh, ini kisah para rasul ini. Gak ada lagi ini Bang nih. Ini. Iya. 95 kan tadi kan. Apa? Sebentar. Saya, Aku udah tahu aku dia mau buka kemana ayatnya nih. Aku udah tahu. juga. Dia bentar. Aku sudah tahu kau pasti mau bilang aku ada gitu kan. Enggak. Tetap di temanya. Aku sudah tahu kau pasti mau bilang di situ. Enggak. Aku adalah aku, ya kan? Ya ampun, enggak. Nih lo kan tadi tentang kiri. Aku juga Kalau buka di kau- sini kan. Kalau kau bahas ego Amy itu Bro Admin, sumpah kau kalau di sampingku ku banting kau jadi 5 betul. Sebenarnya. Kalau Ego Amy itu Eoseo juga bisa saya bantah, itu gampang itu. Kalau Eoseo itu seharusnya Eoseo atau Eoseos. Gimana? Kan tadi nomina Nominatif. Nominatif. Yesus itu nama orang, bukan kata Yesus itu nama orang. Yesus itu nama orang. Kok nama orang disamakan dengan bukan nama orang? Gimana sih? Parah. Mau Bro Admin. kalau nama orang mau dialihkan ke bahasa manapun juga tetap sama. Yesus ya Yesus. Mau di Indonesia ya Yesus lah harusnya. Gimana sih? Nama orang. Iya Kecuali itu kan namanya ini ada apa namanya ya? Apa sih namanya sih? Aku lupa lah, Dimana, nanti aja. Bukan, tunggu Iya, lupa. Bang, Enggak Yesus Bang, coba apa ini geser. Itu kan Epen menjawab ya. Epen detis. Hei, kirie, ho. De ego, Amy, terus geser. Nah, itu kan Yesus. Itu Yesus itu bukan sufiks os. Itu u sama s, bukan sufiks os. Itu nama orang. Gimana sih? Bagusan kok gini aja lah Bang. Bagusan bilang gini, Bang Ardiansa tolong Geser lu, Sal, ajarkan aku gitu. geser lagi. Nah, ini Sebelah kiri. Sebelum Yesus. Nah, ini ego Amy. Ini apa artinya Bro Admin? ya itu kan udah sering. Ya Apa? oke lah Ini Bang apa? Ardi. Ini kamu bilang apa? Kalau- Esrehe. Iya itu udah sering. Kalau dari kacamata itu oke lah, aku nggak ini. Nah, aku mau tanya, ego Amy ini sama enggak sama Esrehe?
Ini dari bahasanya kan beda. Ya, Cuma sama pengertiannya yang dalam, serupa. dalam bahasa Ibrani serehe, dalam bahasa Yunani egoimi. Itu sama apa tidak? Ya sama. Artinya apa? Artinya aku adalah Tuhan begitu. Aku ada. Tak pentungi kalau kau nyamakan lagi. Ya oke lah Bang Ardi, kalau yang dari pengertian itu ya soalnya yang didapat dari pengajaran saya kan tentang seruan, jadi berbeda. Kalau pengajaran itu teologi, Bro Ya, Admin. Ini ya, bukan ya, ini ya. bukan teologi, ini filologi. Oke. Makanya kenapa kalau teman-teman Kristen diskusi menggunakan kajian teologi, ya kalau kajian teologi itu masih bisa mumet-mumet kayak Bro Admin tadi 3 tapi 1 tapi 3 itu masih bisa tuh. Karena kajiannya teologi. Tapi kalau udah kajiannya filologi, habis. Saya pastikan habis. Ya berarti jangan bahas filologi dong Bang Ardi. Habis. Bahasnya kita teologi. Aku ndak masuk ke ranah pembahasan. Karena aku yakin dia pasti tidak paham itu. Makanya bahasnya teologi aja. Ini nggak bisa. Kalau kajian bahasa itu bukan teologi, nggak bisa. Gimana sih Bro Admin? Ya aku nggak ngerti sih. bahas deh. Kalau itu aku Ini nggak mainnya, bahas deh. ini mainnya di grip. Ini ku kasih tahu kau ya. Ranah diskusi itu, Bro Admin, tahap paling atas itu sudah main di tahap ini, main di kritik teks ini, main di filologi dan lain-lain. Kalau ini kau nggak bisa lari kemana-mana. Ini harus betul-betul seorang terpelajar baru bisa paham. Kau bisa Nah, iya baca kan susah, makanya jangan bahas yang itu. Jadi Bro Admin masih meyakinkan Yesus Susah Tuhan. katanya. Ya, ya kan tadi bilang, makanya kan susah. Kan Jadi kau belajar, kami aja belajar, kau kok nggak mau belajar itu loh. Bro Admin jadi memaksakan Yesus Bang tetap Iqbal, Tuhan ini. justru karena aku belajar makanya aku bisa jawab itu susah kalau dari situ. Makanya kita pakai teologi saja gitu loh. Aku udah capek Bisa bahas teologi gitu. sama kau itu. Percuma kayaknya mental kita kalau teologi. Dari tadi udah aku coba itu, dari kemarin-kemarin nggak bisa. Salahnya aku tidak berpikir untuk mengajak kau main di kritik teks ini. Bang Ardi mengingatkan aku untuk bermain di kritik teks. Besok kalau kau naik kau hajar di sini. Ingat kau ya. Ya udahlah udah jam Besok 12 nih. kalau iya, besok kalau kau naik, kau hajar di sini lagi kau. Jangan dong Pak. Nanti habis nanti. Soalnya ini aja caranya supaya kau bisa paham itu. Lanjut Bang Ardi. Ya gimana mau paham, Bro Admin itu nggak mau belajar, yang jadi masalah. Pokoknya diimani aja, yang penting itu Yesus Tuhan, ya repot kan. Iya. Nah kalau bicara tentang roh gimana tuh Bang Bro Admin? Tambah sulit itu. Pengetahuanku juga cuman sedikit tentang roh. Tapi Pengetahuan sedikit tentang roh. tapi semalam udah kita bahas Bang Bro Admin. Gimana, Bang Teguh, kita suruh dia baca dulu. Coba Bro Admin, kau baca Matius pasal 4 nomor 1, baca. Waduh, sudah baca lagi nih. Baca. Oke lah, oke. Kita bahas roh ini ya. Matius pasal 4 nomor 1, coba baca. Nah, agak lemot ini. Nah, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke, Sal, coba bukakan Sal. Original teksnya Sal. Matius pasal 4 nomor 1. Berapa Bang? Matius pasal 4 nomor Matius. 1. Pasal 4 nomor 1. Oke. Ini yang nonton 2000 orang tetap layar dong. Iya, tetap layar di share Jadi 3K, jadi 3M, jadi 3M. Loh ini kok gini Matiusnya? Bentar. Matius pasal 4 nomor 1, coba. Nah, Di situ ada Original nggak teksnya. ada kata pneuma di situ? Coba terus. pneuma. Terus. Mana itu? Coba. Matius pasal ini kan 4 nomor 1 kan? Ah, Apa itu? Iya, maka Yesus
maka Yesus dibawa oleh roh itu. Kata roh di situ merujuk kepada pneuma itu. Mana pneumanya di situ? Coba digeser. Itu ada. Tadi ada nomina sakra. Nah itu nomina sakra namanya. Ah itu coba. Pneumatos itu. Pneumatos, nah itu pneumatos tuh coba. Nah, ini pneumatos ini seringkali diterjemahkan jadi apa ini Bro Admin? Apa artinya ini? Roh Kudus. Ya roh. Roh apa? Diterjemahkan menjadi roh. Ya roh aja atau Roh Kudus? Ya kalau roh dari Allah ya Roh Kudus. Oke. Berarti yang membawa Yesus kepada iblis ini Roh Kudus. Iya sih. Kok iya? Iya. Makanya semalam kan kita udah bahas nih Bang Bro Admin. Makanya setiap kalimat ada ayat yang menggunakan kata roh atau Roh Kudus, itu bukan entitas yang sama itu. Ada Roh Kudus sebagai malaikat, ada Roh Kudus sebagai kuasa Tuhan, ada Roh Kudus sebagai wahyu. Kebenaran. Jadi ada Roh Kudus sebagai nabi juga disebut roh itu sebenarnya yang dibilang Ada. Isa. Di sini. Jadi Nah ini. setiap kata Roh Kudus itu Bang Bro Admin di dalam Bible Abang tuh tidak semua itu entitas yang sama, itu beda-beda itu. Ah. Cuman di dalam Bible itu diterjemahkan jadi Roh Kudus semua, padahal itu entitas yang berbeda. Coba ini kan pneumatos. Coba baca ada terjemahannya Sal. Maka Yesus dibawa oleh roh. Oh, kenapa bukan oleh kudusnya mana? Kenapa hilang? Mana kudusnya di situ? Kenapa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun? Coba Sal, ke padang gurun Untuk dicobai iblis. untuk dicoba iblis. Kenapa nggak ada kudusnya di situ? Malu kalau Roh Kudus bawa Yesus untuk kepada iblis gitu, malu. Tapi biar bisa didoktrin Bang Iqbal gimana? Kan tadi saya sudah bilang ya itu memang roh sih, Roh Kudus kan begitu. Oh, berarti ini Roh Kudus nih ya. Oh. Kenapa Roh Kudus jahat? Enggak jahat sih. Jahatlah diserahkan Yesus kepada iblis. Padang gurun. Bang Iqbal, aku Ya, izin kan mau breakfast nih. Jadi Oke, mau Bun. bikin konten sebentar. Nanti naik Oh, Bun. lagi. Boleh, Jadi aku Bun, mau silakan, naik Bun. di sebelah ya. Oke, Bu. Alright, Siap, Bu. thank Makasih you, banyak, Bang. Bu. Sehat selalu, Bu. Oke, Bunda. Makasih Bila ya. Aku Makasih, mau Bunda Bila. Sehat selalu, Bu. apa titip nanti ditengok-tengok ya. Ini lagi makan pagi nih sebentar. Siap, Bu. Oh, aku Iya, spill aja Bun. dulu sebentar dikit ya. Siap Bunda. Makasih ya Bun. Nah, itu breakfastku tuh. Oke. Selamat breakfast Bun. Suasananya juga enak kalau. Oke. Kita kenyang liatnya aja guys ya. Bunda selamat makan ya Bunda ya. Oke. Selamat Alright. breakfast, Oke. Bunda Mila. Masya Allah. Oke, sebentar. Terima Aku kasih. tanya Berat. Ya. Ya, makasih Bunda. Aku tanya Berat Min percaya nggak? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Percaya nggak? Iya, ya, Bang Ardi. Gimana? Iya percaya. Oke, berarti Yesus itu cowok apa cewek? Maskulin cowok ya? Oke, maskulin. Bukakan saya Yohanes 1:14 Sal. Yohanes 1:14. Ini seperti yang biasa nih Bang Ardian saya. Yohanes 1:14 bukakan. Oke. Ayo, ini Yohanes kajian. 1. Ayo, mau ngeles dari sini. Coba ngeles kalau bisa. Ayo, silakan Sal. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 bukakan. Kai hologos ini- sars igin itu di situ tertulis. Betul nggak? Coba Sal, bukain Sal. Ya, search kayak gini tuh. Ya. Nah, itu. Kai hologos sars igin. Di atas dulu biar teman-teman tahu itu Yohanes 1:14. Wih. Oh iya. Ah, coba. Yohanes 1:14. Ah, betul nggak itu? Firman itu telah Firman menjadi itu. manusia. Betul nggak? Ya, manusia. Berat Min, betul nggak? Udah berat dia jawab. Ah, nih. coba ke bawah. Coba pelan-pelan kita. Mana kai hologos? Mai. Nih kayak Gedein. Kai hologos dan logos itu sats igin itu. Di situ ada kata sats. Sats itu apa? Manusia kan? Sats itu daging kan? Iya. Nah, coba diklik sats itu. Sats itu manusia atau daging. Diklik artinya, Dek. daging. Dia ditunjukkan dulu. Nih Kurang ini gede, kodenya. besarin. Kurang gede. Ini kodenya Daging. Enggak, tunggu dulu dagingnya mana? Tunjukkan dulu Oh, ini daging. Nah, tuh, SARS daging atau manusia itu kan dianggap manusia, betul nggak Berat Min? Nah, coba dibaca itu ada Iya, iya. NF itu apa bacanya? NF itu di atas itu jenisnya apa itu?
Au au. Non apa? Non apa? Feminim. Sama. Ayo, berarti Yesus feminim maksudmu? Atau gimana? Ngomong hujat kau, Bro Admin. Ayo. Enggak seperti itu. Katanya maskulin. Ini dalam Enggak, tadi katanya maskulin. Tunggu dulu. Tadi dalam yang bilang maskulin gramatikal, siapa? Firman itu maskulin. Gimana? Daging itu feminin. Dalam gramatikal, firman itu maskulin, daging itu feminin. Ini baik Bukan Dengerin. bukan Kai sedang hologos. berbicara tentang Kai hologos, dengerin berat. Kai hologos dan firman itu such eginito itu menjadi ya, such eginito menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, menjadi dagingnya ini daging cowok apa daging cewek? ini tidak sedang berbicara jenis kelamin. Memang frasa tetapi ada maksudnya, Pak. Loh, enggak, saya Iya, tanya ini kepada ada Bro Admin, maksudnya. daging cowok apa cewek? Ya, di situ kan feminin. Daging itu dengan kata feminin, sarx. Ayo, daging cowok apa cewek? Enggak, keadaan feminin, bukan tentang mulai. jenis kelamin. Mulai, Elah. Kan harus dimengerti. nggak bisa, itu feminim itu nggak bisa berarti. Kalau Gini kai hologos dan logos itu such eginito menjadi such itu daging, berarti menjadi daging. Pertanyaan saya, menjadi daging ini daging perempuan atau daging laki-laki? Ya, kelamin gramatikal Jawab berbeda dulu. dengan kelamin biologis, Pak. Dijawab Kalau dulu. yang Bang Ardi tanya Waduh. itu kelamin biologis. Jadi bukan itu, kelamin gramatikal di sini yang dipakai. Oke, kalau Maksudnya sekarang saya tanya firman kepada itu Bro Admin. maskulin, menjadi daging, menjadi Oke, baik. feminin. Oke, begitu. bukain saya kata istri, di situ ada kata ginai, ginaika. Ginai itu feminin atau maskulin? Waduh, kemana dia? Ada itu ada. Hah? Sisalnya yang ini kekecilan. Di mana Bang Ardian? Enggak, aku ada. Di mana Bang Ardiansyah? Kata istri. Yang 100 istri di mana Bang Iqbal? Matius berapa? Oh, Matius 1929. Berarti itu dari Matius 29. Oke. Matius berapa? 1929. 1929. Matius berapa? 1929. Emus. Tapi di sini nggak ada bahasa Indonesianya Bang. LI-nya nggak ada Bang. Oh iya, yang nggak ada ya. Nah kalau di bahasa Arabnya gunaika ada nggak ya? Nah kalau di apa Septanus Teptus itu ada katanya. Aku juga Nah, ada. coba. nih. Itu ada itu gunaika. Coba ke bawah, ke bawah. Ah. Ginaika, coba besarin Dek. Itu ayat berapa, Bang? Oh, gunaika. Istri. Malah ngelek. Mana Ginai? Bukan. Ayat berapa itu? Geser kiri, Dek. Geser kiri. Kiri, Dek. Kiri, itu kanan. Woi, kanan itu, kiri. Ini kiri. Terus. Nggak ada Gunaika Bang. tuh. Terus. Ah, itu 11.35 tuh. Atas. 11.35 tuh, gunaika Atas. tuh, 11.35. Ah, klik. Oh, ini. Klik Gunaika. 11.35. Gunaika. Ah, 11. Istri ya. Ginaika itu kan artinya kan istri. Oke, Istri. kita lihat itu nonnya feminim atau maskulin itu. Coba besarin. Feminim. Cediar. Itu ayat berapa itu? Matius 1929. Meninggal berat nih. Ini Bang, Matius 1929 Bang. Matius 1929. Matius 19, bukan 16. 19 itu. 19, udah bilang dari tadi 19. Bang Ardian. Oke. Gimana nih Bang? Bang Ardiansyah bilang nih feminim nih. Oke, kan katanya tadi kan Bro Admin kan mengatakan bahwasanya kata tersebut itu tidak mewakili Biologis. perempuan ataupun laki-laki biologis. Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya, itu mewakili nggak? Kalau ini mewakili jenis kelamin. Udah lah Bro Admin belajar lagi lah Dek. Udah lanjut Loh, loh. kan tadi saya sudah jawab yang ayat pertama tadi Yohanes 1 itu secara gramatikal bukan biologis, kalau yang ini biologis. Yang tadi berbeda. Ngarang. Nih. Pisang ya.
angel is. Apa sih yang Lah emangnya sekarang saya tanya, pada saat dia menjadi manusia, manusia itu keadaan biologis atau bukan? Ya manusia keadaan biologis. Nah, selesai. Dah. Itu apanya yang selesai? Berarti Bang Ardiansa, berarti ini sesuai Bang Ardiansa ya, maaf Bang Ardiansa saya potong ya. Sama di bentar ya, di Matius dia, bentar. Nah, di sini kan dikatakan si apanya suaminya Bang Ardiansa. Bentar ya, saya kasih lihat ini ya. Gimana? Ini kan katanya dari suaminya Yusuf ini kan. Nah, di sini kan Bukan katakan itu tadi arahnya. enggak bentar bang. Kan tadi itu Yesus tadi sebagai ini. Nah, kelahiran Yesus ini. Di sini kan berikutnya dikatakan karena Yusuf suaminya. Ini suaminya Yusuf, suami Maria. Oke, tunggu deh. Coba bukakan saya Matius 11:25. Bukain deh. 11:25, oke. Katanya tidak mewakili gender. Ya, kita buktikan. Katanya tidak mewakili gender ya. Kita buktikan. Iya, di Yohanes 1:14 itu loh, tidak berbicara dulu. Nggak bisa gramatika itu tidak bisa. Dengerin, Bradmin, gramatika itu tidak bisa berbicara mengenai di ayat ini begini, di ayat itu nggak begitu, nggak bisa. Gramatika ngarang aja. Nah, Matius 11:25 bukain. Ya, ke bawah. Penggunaan Pada gramatika waktu kan itu, bisa saja, Pak. Diem dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, carikan saya kata pater di bawah. Patera. Pater. Coba besarin lah, jangan pelit-pelit lah kau ini. Patera. Naik. Nggak kelihatan. Ya, itu Isus, Ipen, coba. Isus, Ipen, Sumul, terus Stop. itu pater. Diklik paternya. Itu pater. Klik. Nah, coba gedein. Ayat coy. Nah, itu maskulin apa feminin tuh? Bapak itu. Udah lah, Cuk. Aman. Ilmu gratis. Pusing kepalaku. Loh dia kok ini Bang Ardiansa ngopi dia. Dapat ilmu gratis loh dia. Kabur. Cabut ya. Ninja deh ya, ninja. Kaji bunsin dulu. Muncul. AFK. Teman-teman ini mau lanjut tapi istirahat nih. Aku udah live 12 jam nih, gila ya. Buset, serius tuh Bang. Berarti dari malam Bang? Dari pagi Bang? Serius mau istirahat. Kalau Mardi mau lanjut, aku pantau-pantau aja tapi aku mute. Oh yaudah tidur aja mau Bang. istirahat betulan. Iya mau istirahat Bang, 12 jam udah aku live. Oh ya udah, kita hargai Bang Iqbal, tapi sebelumnya kita tutup dengan pernyataan dari saya dulu sebentar, bahwasanya betul kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun, kata Allah. Terus kemudian kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walhum adzabun adim. Kata Allah gimana? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Nabi Muhammad maksudnya pada saat itu memberi peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kata Allah gimana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Bayangkan coba. Wa ala absarihim ghisyawah. Penglihatan mereka telah tertutup. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekian dari saya. Semoga dapat sedikit tambahin Bang. Oh ya, silakan. Nah, enggak, aku ingin promosi aja. Boleh Bang Iqbal ya? Promosi apa? Promosi ini YouTube. Oh ya, boleh. Saudara tolong di follow dulu, di subscribe dulu YouTube aku. Namanya Salpa 1000. Tuh, silakan di follow teman-teman. Apologet Salpa 1000 mualaf. Ya, buat teman-teman ada di bawah, jangan lupa di follow semua akun para apologet yang ada di atas. Ya, silahkan di follow teman-teman agar tidak ketinggalan pada saat kami live. Ya, insya Allah kami selalu bisa, mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya.
Amin, 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 amin. Syukron jazakallah. Lanjut Bang Ardiansa. Oke, Ya, teman-teman. ditutup sama Ustadz Miftah. Ustadz Miftah, tolong ditutup Oke, dengan silakan Ustadz Miftah. silakan Ustadz Miftah. Ditutup. Iya, Ustadz Miftah. Masya Allah ya. Buat ikhwan fillah yang di bawah semuanya yang sudah berpartisipasi dalam bentuk apapun gitu ya, yang give, yang bantu tab-tab semuanya itu, insya Allah Allah akan membalas, mengganjar semua sekecil apapun. Wa ya'mal mithqala dzarratin Amin ya Allah, amin, amin wa ya Allah. ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Namun kita hanya sebagai penyampai ya, sebagai apa namanya, penyambung daripada warisan dari para nabi kita dan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ulama warathatul anbiya. Kita hanya berkewajiban menyampaikan ya teman-teman, dan termasuk seperti tadi, jangankan mereka yang tidak kita kenal sama sekali, hanya kenal di TikTok, teman-teman Oten, kita tidak punya kewajiban untuk memberikan hidayah. Jangankan kita hanya sebagai apologet, apalagi apologet saya sebagai junior gitu. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Seorang nabi pun tidak akan mampu memberikan hidayah. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang tidak kenal, bahkan orang yang paling kita cintai pun kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Orang yang paling terdekat dan paling kita cintai pun belum tentu mendapatkan hidayah ketika kita sampaikan itu. Ya, dan sekali lagi saya doakan yang terbaik buat guru-guru kita dan semua ikhwan fillah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan anugerah, rahmah, magfirahnya dan serta syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Ila akhiril ila Amin ya yaumil Allah. qiyamah. Allahumma shalli alaihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Iqbal. Ya, Terima makasih kasih. semua teman-teman, mengerti Malam semuanya, sahabat-sahabat semuanya, semua. sahabat. Oke, saya pamit dulu semua teman-teman ya. Dadah, Siap-siap, sampai Bang. ketemu Siap, semua. Bang. Yuk. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Woi, berisik banget sih, udah malam juga, sibuk kali. Tadi katanya mau tidur. Tidur situ, tidur. Ah, Agak lain hari ini si Kocongor nih. thank you. Nih, Thank you. Thank you. Tahu nggak toh? Dia kenapa begini? Karena dia baru bangun, jadi kayak begini. Nah besok dia Oh iya juga ya. Udah gitu kemarin dapat ini lagi ada pos lewat kemarin. makanya tarik lagi lah, tarik lagi lah. Assalamualaikum Bro Serafim, ini ada Parulian mau nantang diskusi ini. Apa emang Silakan. Congor. Emang apa Congor? Sibuk kali si Congor. Belum cair itu toh. Hah? Belum cair itu. Makanya Harus ada RUPS itu. Saya kalau dengar suara begini saya ingat itu Jim Coring itu yang lagi itu. kalau anak kecil habis bangun tidur kan kayak begini kan. Emang iya. Inilah dia. Ini Nanti kalau ngapain Serapim naik ini? Serapim ngapain ya? itu ditarik sama Congor. Emang kerjaan si Congor lagi hari ini emang lagi lain ini hari ini nih.
Asli hari ini lain si Congor. Oh iya. Gimana Serapim? Serapim, mau tema apa kamu Serapim? Mau nanya atau mau ditanya? Oi Serapim. Aduh, naik-naik jadi berhala. Shalom, bro. Bahas ini aja. Hah? Bahas apa? Kita bahas ini aja. Pancasila sebagai falsafah atau sebagai ideologi. Berat. Nanti dia jadi curhat lagi nanti dia ke tempatnya Fate. Gimana Serapim? Mario Kart. Enggak, kalau dia Serapim. begini, kalau dia kita Serapim. Indonesia Raya dulu dong. Sebentar, Serapim ditanya dulu ini, jadi berhala doang naik. Medi dulu. Woi Serapim, botol. Suaramu jauh, Bro Al. Shalom, Bro Sadal. Selamat pagi. Kok nggak lihat orang? Memangnya kita hantu? Ini sih agak-agak Leon juga nih. Kang malam ini. Iya, pada aneh-aneh nih. Welcome to Mario Kart. Thank you. Kali ini ribut banget dah. Mana Serapim ini mana ini? Masih jauh suaraku ya, bentar. Shalom. Shalom Sabi. Umat dikeluarin malah sama Bro Al. Waduh. Kita turun yuk, biarin aja dia di situ. Mana itu Serambi Mekah? Serambi Mekah. Tuh udah turun, Bro. Mana Serapim? Gara-gara dia kemarin kita diomelin Sadal di roomnya Fate. Aduh. Jadi naik lagi. Naik kau Serapim botol. Jadi nggak enak saya bro. Loh kenapa ketawa terus? Koslet. Iya. Belum minum obat. Nih kayak minum obat nih Congor nih. Asli belum minum obat ini. Ini Bang Andi tadi bagaimana Bang Andi? Wahai umat-umatku, dengarlah sabdaku. Bang Andi tadi gimana Bang Andi? Botol itu, itu, siapa? Luga Tambunan itu. Oh, Luga Tambunan. Luga Tambunan. Saya nyimak di bawah loh. Oh iya. Iya. Diajak main di luar kandang nggak berani dia. Udah berani, saya aja dia. Saya buka cover, kamu naik. Udah berani. Oh iya. Bro Al. Oi. Gimana nasib kita semalam? Aduh. Kasihan banget yang dua ini. Aku diem Saya aja, aku pasrah. Jujur bro, saya nggak tahu kamu sudah masuk juga bro. Tiba-tiba kita naik sama-sama. Waduh. Gara-gara Serambi Mekah ya. Iya.
Lagian dia naik-naik, aku dia bilang benci, jengkel. Iya. Enggak, bukan, kalau yang dimarahi bukan gara-gara dia sih, gara-gara orang lain itu. Siapa namanya itu? Ilham. Siapa? Ilham. Menurut bro gimana itu bro? Udah kalau kayak gitu nggak usah disenggol. Iya, kita mau jawab juga nggak enak kan? Oi. Baru keluar dari pasar. Turun aja yuk, biar dia sendiri aja deh. Berisik kok, kecilin dikit. Tapi Iron, yang aku bingung itu mau ku ajak ke tempat blender itu loh. Alasan akun itu kan bisa pakai akun kecil kan? Umak ngetiknya. Kok sepi kali? Mengeningkan kita di atas itu Bang Alex itu. Kayaknya ada Bang Alex di bawah itu.
anjir ketelan. Bro, set. Oh iya. Aduh, enak nyanyi selek. Tar. Itu namanya karma kocong.